Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullah taala, dan terakhir kita membahas hadis nomor 24. Hari ini kita akan mengkaji hadis nomor 25, yaitu sebuah hadis yang berbunyi an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita kenal dengan julukan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari. Nama aslinya siapa? Abu Musa itu bukan nama. Abu Musa itu julukan. Nama aslinya Abdullah bin Qais. Siapa nama aslinya? Abdullah bin Qais. Dari Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama summiyal qalbu min taqallubihi. Kenapa hati dinamakan qalbu? Karena hati sangat mudah berbolak-balik. Kita ulangi nggih. Kenapa hati dinamakan qalbu? Karena sangat mudah berbolak-balik. Innama mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajarah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati itu diumpamakan seperti sehelai bulu. Napa? Sehelai bulu. Ngertos bulu? Bulu apa? Ya bulu ayam, ya bulu angsa, ya bulu burung, bebek, pokoknya bulu. Dan bulu tersebut nyantol di batang pohon. Ada bulu terbang terus nempel di mana? Batang pohon. Tuqallibuha ar-rihu dhahran li batnin. Bulu yang nempel di batang pohon itu akan dibolak-balikkan angin ke depan dan ke belakang. Jadi Nabi SAW membuat perumpamaan hati manusia seperti apa? Bulu yang nempel di batang pohon terus terkena apa? Angin, sehingga bulu itu bolak-balik. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Imam Al-Iraqi, dan menurut Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Nabi SAW sedang memberikan gambaran kepada kita tentang sifat hati manusia.
yang gampang sekali untuk berubah. Dan berubahnya ini macam-macam. Karena terpengaruh dengan perasaan. Karena terpengaruh dengan ujian. Karena terpengaruh dengan tontonan. Karena berpengaruh saat hadir pengajian. Biasanya kalau kayak gitu bagus apa jelek? Bagus, alhamdulillah. Jadi hati manusia itu gampang banget untuk berubah-ubah. Tidak stabil. Menarik sekali untuk kita perhatikan. Nabi mengumpamakan hati manusia seperti bulu. Bulu itu punya bobot napa mboten? Sangat ringan. Bukan hanya diumpamakan seperti bulu, tapi juga bulu itu nempel di pohon. Yang namanya bulu nempel di pohon, kuat atau lemah? Lemah sekali. Karena nempelnya sekedar nempel, bukan diapain? Bukan diikat, bukan pula dikasih lem fox. Ya cuma nempel gitu aja. Dan disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa batang pohon ini berada di tengah gurun. Sehingga anginnya lebih nopo? Lebih kencang. Jadi hati kita jamaah itu gampang banget berubah. Pertanyaannya, hati yang gampang berubah itu hanya hati orang yang tidak beriman atau termasuk hati orang yang beriman? Semuanya atau hanya orang yang tidak beriman saja? Semuanya. Terus bedanya apa? Kalau hati orang yang beriman juga seperti itu, terus bedanya apa? Bedanya, orang yang beriman bolak-balik kembalinya itu lebih apa? Lebih cepat. Jadi kalaupun meleng siapa? Mencong. Kalaupun oleng cepat apa? Cepat kembali. Kenapa demikian? Nah, kenapa demikian? Kenapa hati orang yang beriman walaupun juga punya potensi untuk berubah-ubah dan bolak-balik karena namanya juga qalbu. Namun hatinya orang yang beriman itu saat dia goyang, dia cepat untuk kembali ke jalan yang lurus. Kenapa? Satu, karena dia punya kekuatan iman. Punya apa? Kekuatan iman. Iman yang ada di dalam hatinya ini membuat hati yang awalnya ringan menjadi apa? Menjadi berbobot. Karena hati yang awalnya ringan itu diisi dengan keimanan, sehingga yang ringan itu menjadi berbobot. Kalau berbobot, gampang terombang-ambing. Ya. Karena punya nopo? Bobot. Ya. Dan bobot itu adalah keimanan. Makanya semakin tinggi keimanan seseorang, berarti hatinya semakin apa? Kuat. Makanya orang yang beriman, ujian seberat apapun, orang yang sangat beriman, ujian seberat apapun,
Kalaupun geser ya gesernya apa? Sedikit. Itu pentingnya kita isi hati kita dengan apa? Keimanan. Berbeda dengan orang yang hatinya tidak ada keimanannya. Kalau kita dulu pas masih SD itu dikasih perumpamaan bagaikan air di atas daun talas. Kancane ngalor, melu ngalor. Kancane ngidul, melu ngidul. Ditakoni kenapa ngalor? Melu kancane. Loh, sikit dene ngidul. Melu kancane maning. Enggak punya nopo? Prinsip. Enggak punya pendirian. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang pertama, hatinya orang yang beriman memiliki kekuatan yang bernama apa? Iman. Pun. Perbedaan yang kedua. Orang yang beriman itu dekat dengan Allah. Kenapa? Dekat dengan Allah. Karena orang yang beriman ini dekat sama Allah, maka hatinya dijaga sama Allah. Kenapa? Dijaga sama Allah. Sehingga cenderung lebih selamat dari banyak godaan. Dan begitu tergoda sama Allah Subhanahu wa ta'ala dibimbing supaya beloknya itu tidak kebablasan. Jadi belok nanti apa? Sama Allah diluruskan lagi. Subhanallah. Siapapun yang mau merenung, ya, berpikir tentang suasana hati, kita akan merasakan kadang-kadang hati kita ujuk-ujuk kerentek. Kerentek siapa? Hah? Apa nyejar kerentek? Apa? Muncul. Ujuk-ujuk muncul perasaan, aku lo pengen banget ngaji. Aku lo kangen pengen buka Quran. Itu yang memunculkan perasaan itu sinten? Allah. Artis. Kenapa? Artis. Kenapa banyak yang hijrah? Karena dia merasa dengan hingar-bingar, hiruk-pikuk, kemewahan, kemudahan hidup yang dia alami, dia tidak mendapatkan apa? Ketenangan. Hatinya itu berontak. Dia mencari sesuatu yang membuat hati ini tenang. Perasaan itu siapa yang memunculkan? Allah. Perbedaan yang kedua, orang yang beriman itu dekat dengan siapa? Allah. Pertanyaannya, kenapa dekat? Karena dia rajin untuk berzikir dan rajin untuk berdoa. Masih ingat doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Sudah baca belum? Kapan? Nembe. Ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dini. Jadikan hatiku istiqamah di atas agama. Wa ya musarrifal qulub,
Dan wahai yang maha mengarahkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik. Arahkan hati kami untuk senantiasa berada di atas ketaatan. Jadi orang yang beriman, kenapa dekat sama Allah? Karena rutin berdoa. Karena selalu berzikir. Dan zikir bikin hati tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Kalau orang hatinya sudah tenang, kalau orang hatinya sudah tentram, menghadapi ujian berat sekalipun, dia akan diberi kekuatan untuk menghadapinya. Karena hatinya apa? Tenang, stabil. Berbeda dengan hati yang labil. Labil siapa? Ya kebalikannya stabil. Ya. Dah, yang ketiga. Karena orang yang beriman paham karakter hati. Kenapa? Paham karakter hati. Apa karakter hati tadi? Apa tadi? Gampang napa? Bolak-balik. Orang yang beriman paham itu. Karena dia hadir pengajian hari apa? Ki apa? Rebu. Rebu bar subuh. Dia hadir pengajian, jadi tahu oh ternyata hati itu karakternya seperti itu. Gampang berubah, gampang terpengaruh. Karena dia paham karakter hati tersebut, maka orang yang beriman hati-hati. Selektif memilih teman, memilih pergaulan, memilih lingkungan, memilih tontonan, dan memilih yang lainnya. Kenapa? Karena dia tahu persis bahwa hati ini gampang terpengaruh. Maka dia hanya berteman dengan teman-teman yang baik. Hanya nonton tontonan yang baik. Hanya memilih lingkungan yang baik. Hanya membaca bacaan-bacaan yang baik. Itu efeknya. Efek dari pemahaman dia bahwa oh hati saya ini gampang berubah, maka saya hati-hati. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman dia asal milih teman, asal milih lingkungan, asal milih tontonan, sehingga hatinya itu gampang sekali untuk berubah. Iya kalau berubahnya menuju yang baik, tapi seringnya berubah menuju yang lebih buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ulangi nggih, hati manusia seperti apa? Sehelai bulu yang nempel di batang pohon lalu terombang-ambing oleh angin. Orang yang beriman punya potensi seperti itu. Tapi orang yang beriman punya faktor-faktor yang membuat dia menjadi lebih tidak gampang terombang-ambing. Yang pertama apa? Keimanan yang kuat. Yang kedua, kedekatan dia dengan Allah. Dan yang ketiga, dia paham karakter hati. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.